apa kabar Anda semua? Ini masih suasana Lebaran. Lebaran hari keempat. Tapi suasananya sudah mulai orang kelihatannya sibuk-sibuk dan di Jakarta karena banyak yang tidak mudik. Saya lihat lalu lalangnya luar biasa. Ya Bung Rocky kan? Iya, kesibukan yang tertunda sebetulnya dan orang luapkan eh, kegembiraan masih berlanjut. Tapi kita Ya. sedikit mengedit kegembiraan karena ada problem di Palestina itu. Ya. Dan di Jakarta sendiri kelihatannya karena membludak, karena banyak orang yang tidak pulang, jadi tempat-tempat hiburan seperti Ragunan, Ancol, dan sebagainya itu membludak dan akhirnya ditutup juga. Karena memang agak ironis kalau kemudian mereka boleh pulang kampung, tapi di Jakarta faktanya juga tetap berdesak-desakan di tempat-tempat hiburan. Ini menunjukkan betapa perlu sekali memang katarsis dalam situasi semacam ini, tapi kita tetap harus hati-hati. Ya, sebelum kita ngomongin topik yang serius, ini ada catatan rupanya dari diskusi kita kemarin berkaitan dengan curhat Anda yang Anda sering dibully jomblo, tapi terus kemudian dibilang homo, tetapi juga perempuan dan sebagainya. Tapi ada kita lupakan itu. Tapi ada catatan yang menarik. Ada seorang viewer kita yang memberikan catatan bahwa banyak sekali loh pemikir-pemikir besar Islam itu yang jomblo sampai akhir hayat. Memilih jomblo, bukan jomblo, yang memilih akhir jomblo. Salah satunya itu pemikir besar yang sering Anda kutip juga, Ibnu Taimiyah ini, Bung. Oh ya, terima kasih yang mengingatkan itu karena sebetulnya itu banyak, tetapi yang ngebully gue kan maksudnya lain gitu kan. Itu dia pakai kata itu buat seolah-olah ingin menyudutkan, dan kata jomblo sebenarnya kata yang beradab, tapi karena dipakai oleh orang yang nggak beradab, dia ikut-ikutan jadi kata yang menista tuh. Tapi ya seperti biasa, mereka yang berupaya untuk menjelek-jelekkan orang, saya anggap ya bukan dia iri, tapi saya anggap aja membutuhkan waktu untuk mengerti apa sebetulnya yang dia sedang dungukan itu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, gitulah gampangnya. Persis, tadi saya juga ada yang baca begitu, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi Oh iya. ya. Tapi itu menunjukkan betapa kita senang karena viewer kita ternyata terlibat dalam pemikiran-pemikiran besar gitu ya, karena dia bisa menyebut nama sejumlah ulama termasuk Ya, menyebut nama Ibnu Taimiyah itu kan berarti dia mengerti, paling nggak dia tahu bahwa filsuf tersebut pernah dibahas oleh seorang intelektual Indonesia namanya Nurholis Majid itu. ya disertasinya beliau ya, Ibnu Taimiyah. Ya. Ya, oke. Mari kita lupakan jomblo-menjomblo dan Ibnu Taimiyah. Tapi fokus saya tadi bukan soal jomblonya, tapi soal pemikiran-pemikiran besar. Karena kita memang tujuan kita adalah mengajak para viewer yang tetap berkubang dengan akal, bermain dalam akal sehat, tapi ngajak yang keluar dari kubangan buzzer. Kalau mau gabung akal sehat, mari silakan join. Pertama ngintip-ngintip dulu, kedua membuli Anda, tapi lama-lama insya Allah nanti terpesona. Tak kenal maka tak pasang. Jadi welcome. Kami tidak keberatan, ya Bung Rocky ya. Anda tetap bergabung dengan channel Bung Rocky walaupun sekarang ini aksinya bully-membuli. Betul, sebetulnya saya lebih banyak mengundang mereka yang masih dungu supaya tercerahkan di sini. Yang udah pinter pasti dia mengamati, tapi yang masih dungu silahkan berkomentar supaya ada alasan saya untuk menerangkan ulang hal yang sulit dipahami oleh tadi apa istilahnya, sekubangan oleh kalangan yang sekubangan, yang dulu saya sebut kalangan 200 IQ 200 sekolah sekubang. Belum nambah-nambah ya IQ-nya, masih 200 satu kolam, belum, masa nggak nambah juga tiap hari? Yang nambah penghuninya, IQ-nya tetap. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke fokus kepada viewer kita yang saya kira memang merindukan diskusi-diskusi yang cukup berbobot, lebih pada akal sehat dan sebagainya. Saya mengajak, tapi tetap saja isunya sekarang isu berkaitan dengan sekarang ini soal Palestina dan Israel, ya, Bung Rocky. Ini kan sedang ramai sekali soal serangan ke Amerika, serangan Israel ke Gaza, dan juga sebaliknya dari Hamas ke Israel, meski itu dari teknologi tidak seimbang. Yang dipertanyakan, mengapa sih kita mesti membela Palestina dalam hal ini? Karena orang kemudian kalau di Indonesia lebih banyak menghubung-hubungkan dengan persoalan agama. Padahal kita tahu
sebenarnya Palestina itu sendiri juga tidak homogen Islam. Bahkan saya teringat kan istri dari ketua Yasser Arafat, Suhail Arafat itu kan juga Kristen kan. Oke, silakan Bung Rocky. Yaitu yang masuk ke Indonesia akhirnya adalah soal agama itu, bukan lagi soal pelanggaran hak asasi oleh Israel itu. Dan seolah-olah isu Palestina itu hendak dikaitkan dengan masa lalu. Karena Israel menuntut tanah perjanjian itu yang ada di dalam kitab-kitab suci. Ya kalau itu terjadi, semua orang juga bisa tuntut hal yang sama. Kalau Israel mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu itu diperjanjikan, ya tapi itu adalah soal teologi. Sementara dunia tumbuh secara ekologis, secara sosiologis itu. Nanti misalnya jalan pikiran yang sama bisa dianggap bahwa keturunan Raden Wijaya, keturunan Gajah Mada berhak atas Asia Tenggara karena ada Sumpah Palapa yang bahkan melampaui Nusantara tuh. Jadi kita mau kembalikan bahwa Israel itu punya doktrin yang dulu saya pelajari itu waktu saya masih mahasiswa hubungan internasional, disebut land for peace itu. Jadi kalau mau berdamai mesti ada soal tanah. Sehingga kalau orang tanya kok kenapa Menteri Pertahanan Israel itu kadang-kala satu menteri dengan menteri pertanahan. Karena bagi Israel tanah itu adalah hidup mati itu. Karena itu menteri pertanahannya itu jauh lebih penting daripada menteri ekonomi atau menteri keuangan di Israel itu. Dan ini yang kemudian jadi soal. Karena Israel justru hendak menghalangi orang Palestina untuk punya tanah juga tuh. Dan orang Palestina akhirnya terlantar. Padahal orang Israel juga tadinya eksodus. Dan kemudian karena Perang Dunia Kedua lalu dapat lagi tanah di situ. Kemudian klaimnya makin besar. Tapi klaim itu bukan lagi klaim dasarnya agama, tapi klaim karena kekuasaan membesar. Nah itu yang saya anggap bahwa Benjamin Netanyahu jadi tokoh yang kemudian kontroversial, bahkan dianggap sebagai otoritarian itu, sebagai seorang yang otoriter. Kemarin saya terangkan bahwa seorang intelektual Israel bahkan yang paham tentang sejarah Israel menganggap bahwa, namanya Yuval Noah Harari, menganggap bahwa berlebihan kelakuan politik dari Benjamin Netanyahu itu. Dulu masih ada kesempatan orang mencari perdamaian ketika Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri. Karena itu pada waktu itu ada upaya menyelesaikan soal Israel Palestina di Camp David, macam-macam gitu. Tapi perkembangan terakhir ada semacam upaya untuk memprovokasi soal konflik tanah di Israel itu dengan sinyal-sinyal agama. Nah provokasi itu yang masuk ke Indonesia tuh. Padahal kita ingin agar supaya Israel tunduk pada hukum internasional, bahwa dia melakukan agresi itu jelas dia melakukan agresi itu. Dan tadi malam saya masih online diskusi tentang Palestina dengan seorang teman yang ada di Gaza tadi malam, dan tiba-tiba dia membatalkan, baru setengah jalan diskusinya dia hilang karena dia minta maaf karena di atas kepalanya itu berseliweran bom, dan karena itu dia mesti kembali masuk tempat bunker untuk sembunyi di situ tuh. Dan dia terangkan bahwa Gaza itu seluas Jakarta dan ada ratusan, mungkin 160 F-16 ada di atas Gaza itu, F-16 Israel tuh. Lalu kita, iya tuh. Dan pejuang Palestina bahkan nggak mampu untuk tandingi itu. Lalu mereka bikin layang-layang yang diberi api sehingga menghalau F-16 dengan layang-layang. Jadi kita lihat bagaimana Israel memanfaatkan teknologi mutakhir melawan Palestina yang kewalahan, lalu pakai teknologi yang paling tradisional dan paling murah itu, yaitu layang-layang yang dibekali dengan api itu untuk menghalau jet-jet tempur Israel. Jadi kita lihat itu kekerasan di Israel itu harus kita lihat sebagai penghinaan terhadap humanity itu. Jadi ini bukan soal agama, tapi ini agresi yang dilakukan oleh sebuah negara yang merasa adikuasa kendati kecil karena di backup oleh negara-negara besar kan, termasuk beberapa negara Arab yang
akhirnya harus berbaik-baik dengan Israel supaya dapat izin membeli senjata Amerika. Jadi di belakang konflik Palestina ada perdagangan senjata yang dasarnya adalah adu kapital. Siapa yang punya uang dia bisa punya senjata. Jadi ada variabel kapitalisme yang beroperasi di situ. Di dalam tesis Lenin misalnya, imperialisme itu adalah the highest stage of capitalism itu. Jadi ada imperialisme Israel terhadap bangsa Palestina. Tapi kalau kita ngomong tentang sejarah, di Indonesia itu jadi peka seolah-olah kita mau abaikan soal sejarah, lalu mas bahwa itu adalah konflik antara Kristen dan Muslim. Padahal bukan itu dasarnya tuh. Pemerintahan banyak warga Kristen di Israel yang juga menganggap bahwa pemerintahan Netanyahu itu berbahaya karena bisa mengundang kekerasan yang akan diturun-temurunkan tuh. Jadi kita mesti lihat sebetulnya ini betul-betul adalah perang yang disulut oleh ambisi Israel tuh. Jadi nggak ada urusan dengan masa lalu agama apalagi tuh. Ya, dan kalau kemudian kita lihat sejarahnya, sebenarnya mereka ini sepupu kan antara orang Yahudi dengan orang Arab ini kan di masa lalu. Ya, jadi ya itu satu peradaban di Eufrat Tigris yang sebetulnya itu persahabatan aja yang kemudian karena peristiwa Perang Dunia Kedua lalu menimbulkan problem perebutan wilayah di situ tuh. Lalu muncul sponsor-sponsor kapitalis yang berupaya untuk menguji senjata di Timur Tengah. Jadi semua variabel mesti kita taruh di situ untuk membaca politik Timur Tengah atau papan catur Timur Tengah. Ya. Nah, ini tadi ada udah menyinggung persoalan konflik Kristen dan Islam. Itu yang terjadi di Indonesia. Padahal di sana yang terjadi adalah Arab dengan Yahudi gitu ya. Dan kemudian antara kemanusiaan, antara pembela hak asasi manusia dengan rezim yang menindas kemanusiaan. Dan di Israel sendiri kan ada juga faksi-faksi yang anti-Zionis gitu, yang juga tidak sepakat dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Netanyahu sekarang ini. Ya banyak betul. Sebetulnya partai kiri Israel itu dasarnya adalah anti-Sionis tuh, karena mereka pro tentang keadilan, terutama kaum pekerja itu. Dan kalau dianggap itu soal agama, loh pemikir-pemikir utama Yahudi itu banyak yang ateis. Karl Marx juga mengkritik agama itu. Novel Harari mengkritik agama, penemu-penemu sains juga mengkritik agama. Jadi bukan soal agama di situ tuh. Kita mesti kembalikan pada setiap kekuasaan yang berlebih dia akan obsesif gitu kan. Nah, bahwa ada backup Amerika itu karena pertimbangan geopolitik. Bahwa kemudian negara-negara kan aneh, beberapa negara Arab yang moderat justru pro Israel kan, padahal itu Islam itu karena kepentingan politik. Jadi kita mesti pahami itu tuh supaya tidak berimbas ke Indonesia seolah-olah itu soal hidup mati, soal agama tuh. Dan kita terhubung lagi dengan kasus di Poso yang kemudian menjadi soal agama karena yang tertewas di Poso adalah warga Kristen. Tapi kita mesti anggap bahwa itu adalah kejahatan yang harus dihukum siapapun pelakunya tuh, dan negara mesti terangkan bahwa soal kata teroris kan di dunia ini kata teroris sudah mulai dihilangkan. Orang pakai istilah sekarang itu kriminal yang betul-betul kejahatan extraordinary itu supaya kita hilangkan. Kalau disebut teroris itu pasti Muslim, padahal memang orang hanya ingin melihat pertentangan itu dengan basis agama, karena itu yang paling enak untuk lakukan kawan lawan. Yang di dalam analisis filsafat politik dari seorang Jerman itu Karl lupa itu menganggap bahwa konfrontasi itu sengaja dibuat supaya ideologi itu mengental. Jadi di mana ada war, di situ ideologi ikut campur supaya mengental. Ideologi agama paling mudah mengental. Nah, pemerintah yang gagal paham itu justru membiarkan masyarakat kita saling mengintai, saling menuduh bahwa seolah-olah satu agama digede-gedein, yang lain dikecil-kecilin tuh. Nah, keadaan ini yang saya khawatirkan akan masuk ke dalam masyarakat Indonesia yang memang sedang peka-pekanya soal keadilan. Jadi kalau api itu menyambar ke Indonesia itu bukan karena agama, tapi karena ketidakadilan sosial, terutama di bidang ekonomi. Dan fakta itu yang akan dihubungkan bahwa oh ya itu ada minoritas yang menguasai kapital, ada mayoritas yang sebetulnya tercecer dalam keadilan. Kita mesti katakan bahwa minoritas kapitalis itu yaitu pemeras dalam sistem ekonomi kapitalis, bukan karena dia beragama tertentu atau etnis tertentu.
katakan begitu, bahwa eksploitasi itu terjadi karena akumulasi kapital, bukan karena problem-problem lain. Oke, saya ada melihat dua video yang sangat viral di dunia nih. Ada satu video bagaimana ada seorang warga Israel bersama dengan pasukan Israel mendatangi rumah seorang warga Arab dan mengusir dia dari rumahnya. Dan ketika terjadi dialog gitu antara warga Arab dengan Yahudi ini, jawaban dari warga Yahudi ini membuat saya nggak habis pikir. Dia menyatakan begini, kalau bukan saya mengusir Anda, nanti akan ada datang orang lain juga yang mengusir Anda. Jadi ini menurut saya ini gila sekali. Dan satu lagi soal artis Gal Gadot yang menjadi bintang Wonder Woman, itu juga sedang jadi kontroversi ini karena berkaitan pernyataan dia yang menyebut bahwa dia dilihat bahwa tidak sensitif dengan persoalan-persoalan kemanusiaan. Jadi soal-soal begini ini sebenarnya di dunia itu menjadi lebih mudah dilokalisir bahwa ini adalah persoalan kemanusiaan. Ini ada pelanggaran hak asasi manusia, ada hak warga Palestina untuk mempunyai negara yang direpresi oleh Israel. Nah, tetapi di Indonesia itu yang kita khawatir seolah-olah bahwa kalau yang membela Palestina itu Muslim, sementara yang kemudian mendukung Yahudi itu adalah non-Muslim. Dan itu realitasnya kalau kita lihat di media sosial seperti itu memang, Bung Rocky. Ya, coba kita jauh pergi ke belakang tentang asal-usul perang itu antar negara, antar bangsa itu. Kan doktrinnya dari awal peradaban, perang itu adalah perang antar pemerintah, antar raja versus raja, bukan antar rakyat. Jadi kita udah dibikin kacau bahwa seolah-olah kalau raja dengan raja perang maka rakyat ikut perang. Enggak. Dulu justru dibikin aturan perang itu hanya antara dua orang, raja versus raja, yaitu raja sama raja berkelahi itu dengan prajuritnya. Rakyat tidak diikutsertakan dalam perang. Atas dasar itu timbul humanitarian law, hukum hak asasi perang internasional tuh. Yang prinsipnya adalah rakyat tidak boleh terlibat dalam perang, apalagi menjadi korban perang itu. Kalau sekarang rakyat biasa itu justru diuber oleh milisi Israel dan kemudian dihukum, dianiaya. Itu kan melanggar prinsip yang disebut ada istilahnya itu jus in bello. Ini saya terangkan dulu teorinya sedikit ya buat teman-teman. Kalau kita perang ada dua hukum yang berlaku. Yang pertama namanya jus ad bellum, artinya hukum yang memberi pembenaran dimulainya perang. Jadi alasan berperang itu ada hukumnya tuh. Apa alasan Anda menyerang itu? Itu namanya jus ad bellum. Kalau sudah terjadi peperangan, berlaku prinsip baru, jus in bello, hukum di dalam peperangan. Inti dari jus in bello itu, rakyat sipil harus dilindungi baik oleh penyerang maupun oleh yang diserang. Jadi dua belah pihak harus melindungi rakyat di masing-masing tempatnya. Jadi misalnya penyerang Israel harus melindungi rakyat Israel sekaligus melindungi rakyat Palestina. Demikian sebaliknya, penyerang Palestina harus melindungi rakyat sendiri dan melindungi rakyat musuhnya. Karena yang berperang bukan rakyat dengan rakyat, tapi pemerintah dengan pemerintah. Itu prinsip di dalam hukum internasional. Nah, kalau kita misalnya bisa terangkan pada publik kita, maka kita mengerti bahwa itu adalah konflik antara kekuasaan versus kekuasaan. Dalam keadaan sekarang Israel surplus kekuasaan, maka dia agresi terhadap Palestina, mau mengusir Palestina dari Gaza. Padahal Gaza ada di bawah lindungan hukum humanitarian internasional. Jadi Israel mengkhianati atau mengabaikan hukum internasional. Karena itu Israel mesti diseret ke dalam pengadilan internasional karena menganeksasi satu wilayah itu. Kan itu prinsipnya. Nah, kalau itu kita bisa terangkan, berhenti seluruh sinyal agama atau asumsi-asumsi teologis dalam perang itu. Kita mesti lihat itu. Jadi bangsa ini mesti dididik melihat hal-hal di dalam keadaan real, bukan dalam keadaan yang diimajinasikan itu. Nah, memang kemudian orang, tapi itu kan mayoritas, memang iya, karena itu mayoritas Muslim. Tetapi yang berperang juga di dalamnya ada Kristen, demikian juga yang diserang. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk melihat dua fungsi tadi, jus in bello, yaitu hukum ketika berperang, dan jus ad bellum, alasan untuk berperang. Israel tidak punya alasan untuk berperang, jus ad bellum, karena itu Israel adalah agresor dari segi itu tuh. Jadi nggak ada urusan dengan agama, memang Israel agresor. Itu satu poin dalam hukum internasional. Dalam hukum kita, Undang-Undang Dasar kita mengatakan, belahlah mereka yang teraniaya, karena kita pernah mengalami imperialisme. Jadi karena itu kita membela Palestina.
bukan karena Palestina Muslim, tapi dia ada dalam posisi teraniaya, dan kita sebagai bangsa yang pernah teraniaya menganggap itu sebagai pekerjaan etis, dan itu pesan konstitusi. Jadi kalau kita bela Palestina, itu karena konstitusi kita bilang begitu. Filosofi dari konstitusi kita adalah bela mereka yang teraniaya. Kan itu soalnya tuh. Dan yang mengagresi kan Israel, yang menyerang adalah Israel. Jelaskan dalam konstitusi kita disebutkan bahwa penjajahan di atas muka bumi itu harus dihapuskan, dan kemudian kita juga harus menciptakan perdamaian dunia. Itu clear. Jadi di situ sebenarnya kita itu tidak boleh hidup dalam kepompong sebagai sebuah bangsa, ya, karena bagaimanapun kita bagian dari masyarakat global. Itu saya kira amanahnya. Karena berkaitan dengan konstitusi tadi kan kita mesti menjadi menarik, karena beberapa diskusinya menjadi lebih menarik, Bung Rocky, karena kita mengamati kan selama pemerintahan Presiden Jokowi, gitu ya, 6 tahun ini memang cenderung lebih inward looking, gitu. Jadi dan kita peran-peran kita di dunia internasional nggak usah sampai ke urusannya Palestina, urusan ASEAN saja yang tadinya peran kita sebagai big brother ini kan sekarang sudah tidak kelihatan lagi, gitu. Apalagi ngomongin soal ke bangsa-bangsa di dunia, Bung Rocky. Itulah kelemahan Indonesia hari ini. Dia nggak bisa bikin proyeksi potensi konflik di Timur Tengah tuh. Padahal Indonesia selalu dulu berperan selalu di dalam konflik Timur Tengah, karena Indonesia dianggap mampu untuk menyumbang pada perdamaian. Dan karena itu profil internasional kita kuat sekali pada waktu itu. Zaman Pak Harto, kuat Habibie segala macam, sampai SBY kita masih kirim pasukan perdamaian di situ. Karena kita masih dianggap. Nah sekarang pemerintah kita itu nggak mau bergaul secara internasional. Nah karena itu nggak ada orang yang kenal siapa Presiden Jokowi di forum internasional. Ngomong 2 kalimat aja nggak bisa itu. Dan itu yang jadi olok-olok pers dunia kan. Jadi kalau Indonesia sekarang mau kasih call tinggi sebagai sebut aja mediator, ya orang nggak anggap. Nah itu pelajaran yang mesti kita pegang. Pemerintah Jokowi yang sibuk dengan infrastruktur, ingin memamerkan sukses dalam negeri, lupa bahwa Indonesia justru diminta oleh sejarah untuk menghidupkan perdamaian dunia, dan itu membutuhkan otak yang cerdas untuk melakukan diplomasi. Itu yang nggak ada di dalam politik Presiden Jokowi. Nah karena itu ya walaupun Indonesia bikin komunike atau 1000 kali petis segala macam, orang anggap ya Indonesia itu ya udah sebagai omongan aja tuh. Memang bermanfaat juga, tapi memberi tekanan pada internasional itu Israel mungkin menganggap ini Indonesia ngapain sih nyampur-nyampur. Palestina juga membutuhkan dukungan Indonesia, tapi para politisi ulung di pihak Palestina juga menganggap ya udahlah bagus juga Indonesia kasih dorongan moral, tapi nggak mungkin dapat bantuan seril yang diberikan oleh Turki misalnya. Dan ini soal profil dari seorang presiden. Ya Erdogan dengan gampang mengatakan kami siap untuk membantu Palestina. Dia dengan gampang mengatakan itu karena profil dia itu kuat. Dia punya moral yang kuat untuk membackup Palestina itu. Oke. Kalau meminjam bahasanya orang Betawi, kalau kita ngomong seperti itu, orang komunitas internasional akan bilang, emang siapa lu? Gitu kira-kira ya. Iya, tapi oke. Tapi kita sebagai rakyat dilema kan, kita mau dorong pemerintah supaya ambil bagian yang lebih aktif di dalam politik konflik di Palestina. Tapi kita tahu ya internasional juga separuh mencibir sebetulnya. Tapi karena ini adalah imperatif dari konstitusi, kita tetap dorong supaya pemerintah lakukan sesuatu secara maksimal. Kendati mungkin efeknya nggak ada, tapi paling nggak dicatat oleh dunia internasional bahwa Indonesia tetap ada di dalam misi perdamaian, kan itu pesannya tuh. Jadi saya kembali ke belakang nih, saya menyimak Anda sih ketika bicara, saya selalu menyebut founding father, dan Anda selalu founding person. Itu lebih lebih sensitif gender. Iya, kalau founding father itu jadi apa, male domination gitu ya, terlalu laki-laki banget. Nah, para founding person kita gitu, itu kan luar biasa dengan tadi kita kesitir bagaimana mereka merumuskan dalam amanat konstitusi kita dalam penjajahan di atas muka bumi dia harus dihapuskan, kemudian kita harus menciptakan perdamaian di muka bumi. Saya tiba-tiba mikir, kok bangsa sekarang ini kita setelah 70 tahun lebih kok tambah lebih bodoh ya daripada para founding person kita itu, Bung Rocky. Ini sebetulnya kalau mereka masih hidup ditempeleng semua nih petinggi-petinggi negara ini, bego amat. Gue udah bilang dulu filosofinya adalah ciptakan perdamaian dunia, aktif di dalam
mempromosikan diplomasi. Akan begitu sebetulnya. Tapi memang itu yang terjadi. Founding person kita atau founding parents kita itu orang yang cerdas, yang bahkan mampu untuk membaca potensi konflik bahkan 20-30 tahun ke depan. Nah, pemerintah kita sekarang nggak punya kemampuan itu untuk memprediksi, bahkan nggak bisa. Apalagi bikin ekstrapolasi bahwa Asia Tenggara dalam 2 tahun ke depan itu konfliknya akan berubah menjadi dari konflik dagang menjadi konflik terbuka karena variabel ABCD itu. Jadi itu yang nggak ada tuh. Bukan sekedar analisnya yang tanggung, tapi presiden nggak kasih semacam cahaya. Jadi sibuk atau senang di dalam negeri. Padahal dunia ini adalah dunia yang terkoneksi secara ekonomi politik dengan peristiwa-peristiwa global. Nah, sekarang orang lihat Indonesia jadi bisu dalam politik internasional. Ya bahkan dalam politik dalam negeri aja dia bisu kok. Saya membayangkan kalau Bung Karno sama Bung Hatta itu masih hidup atau melihat dari dunia sana, beliau pasti marahin itu ya, pemerintahan sekarang ini dalam situasi begini sebenarnya lu ngapain bikin malu gua aja sebagai para founding parent kita sebagai bangsa yang besar ini. Ya dulu Bung Karno bahkan bikin pidato make new world to make the world a new. Jadi dia berupaya untuk menghidupkan diskursus intelektual dalam membaca politik dunia tuh. SBY terlibat dalam banyak konferensi internasional. Nah karena itu mungkin bahkan Pak Yusuf Kala juga berupaya untuk Pak Yusuf Kala berupaya untuk memberi porsi pada politik luar negeri dengan mewakili Presiden Jokowi. Tapi orang tak melihat lah presidennya kan Jokowi. Kenapa Jokowi gagu dalam soal-soal diplomasi itu soalnya tuh. Oke, Bung Rocky. Jadi dengan melihat profil dari pemimpin kita, terutama Pak Jokowi, memang kita tidak perlu berharap banyak dalam konflik Israel. Tetapi saya kira seperti kembali kita sampaikan, kalau pemerintah nggak berbuat, masyarakat kita itu kan bisa berbuat banyak, dan tetapi mesti lebih proporsional lagi melihat persoalan Palestina. Jadi ini bukan persoalan konflik antar agama, apalagi kemudian dilokalisir menjadi Kristen dan Islam, itu kan menjadi sangat sensitif di Indonesia. Ya, itu yang saya ingin, atau melalui FNN kita ingin ucapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, supaya itu yang menjadi pegangan baik waktu kita membahas Israel Palestina maupun kalau kita mendengar peristiwa tragis yang terjadi di Poso itu. Tentu kita ingin agar supaya dunia ini tumbuh damai, dan perdamaian itu hanya bisa berlangsung kalau ada kesepakatan intelektual tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi dan prinsip-prinsip dasar humanisme itu sebetulnya. Nah itu kalau tidak bisa dilakukan oleh negara, baiklah melalui masyarakat sipil kita berdayakan energi di kita untuk mengakrabkan diri sebagai warga negara. Karena pertama-tama kita adalah warga negara yang beragama Muslim, yang beragama Kristen, beragama Buddha segala macam. Jadi prinsip pertama adalah kita warga negara. Karena itu kita diatur oleh hukum yang sama, yaitu konstitusi itu. Itu dasar filosofi kalau kita menyebut kita bernegara. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita melihat konflik Palestina, please fokus untuk support rakyat Palestina. Justru jangan malah ditarik persoalan di Palestina menjadi persoalan domestik kita dan menjadi bahan pertengkaran baru antara kita yang kita sebut tadi sebagai false dikotomi. Kita melihat. Ya, saya kira itu betul, false dikotomi itu. Bahwa ada di Poso terjadi, ada di Palestina, jangan dibandingkan. Dua-duanya itu adalah fungsi dari hak asasi manusia, bukan yang satu lebih penting, yang lain kurang penting. Jadi tetap kita pegang prinsip itu, bahwa kalau negara gagal untuk menciptakan rasa damai, ya terpaksa rakyat harus melegakan diri untuk berdamai dengan tetangga kita tuh, dalam keadaan apapun. Karena itu juga prinsip-prinsip universal humanisme. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke. Ya, salam perdamaian di Palestina dan juga di seluruh dunia. Ya, salam perdamaian.